Yo 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 yo, halo lurku semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya kan? Jadi kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Soul Land 2 The Unrivaled Tangsek. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, mengingat sedikit dari episode kemarin, di saat perang masih berlangsung dan Akademi Shrek mulai tersudut, tiba-tiba muncullah sekelompok pasukan yang misterius yang join juga ke peperangan, yang ternyata King Yu Hao sudah kembali. Hal itu membuat semua pun tersenyum lepas karena nyatanya Yu Hao datang ini benar-benar di saat yang tepat. Ternyata sekelompok pasukan misterius ini bukanlah aliran roh suci, bukan juga master roh jahat, melainkan adalah pasukan undead pimpinan dari King Yu Hao. Dalam sekejap ribuan pasukan pun mulai bergerak membantu Akademi Shrek. Tindakan itu langsung dimanfaatkan oleh senior Bebe untuk membakar lagi semangat dari para pasukan. Dengan ini peperangan pun kembali pecah. Tak hanya murid dari sekte Tang yang membara, pasukan elit dari Akademi Shrek juga mulai menyerang balik. Ratusan tembakan panah dan meriam kembali menghujani arena pertarungan. Terlihat di sana dominasi peperangan benar-benar langsung berubah. Dengan bantuan dari pasukan undead, Shreklah yang sangatlah unggul. So, jadi Yu Hao ini menggunakan sebuah teknik yang bernama bencana undead. Sebuah sihir undead terkuat yang pernah diajarkan oleh gurunya dulu. Dijelaskan meskipun para pasukan undead ini adalah relatif yang paling lemah, namun makhluk undead tak kenal rasa takut apalagi rasa lelah. Dan oleh sebab itulah mereka terus menggempur tanpa ampun. Tapi terlihat di medan perang ketika melawan monster yang kuat, para pasukan undead bisa dengan mudah diatasi. Sekali serang mereka pun langsung menghilang. Namun tak bisa dipungkiri gerakan mereka yang terus maju ke depan benar-benar memberikan waktu untuk menyerang. Hal itu membuat Jiji pun sampai bertanya dari mana para pasukan ini. Bahkan menyadari kalau mereka dikendalikan oleh manusia, Jiji pun tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Terlebih lagi untuk gelombang monster yang kali ini, hutan pertarungan bintang sudah mengerahkan para pasukan elit yang kurang lebih sekitar 400.000 monster. Namun belum setengah hari perang berlangsung malah tinggal menyisakan setengahnya saja. Tentunya ia pun benar-benar tidak menyangka baru menghadapi kota Shrek aja kerugian sudah sebesar ini. Jadi meskipun menang sebenarnya tetap tak ada keuntungan sama sekali. Selain itu mereka yang tujuan awalnya ingin melemahkan kekuatan manusia, sekarang malah kekuatan dari hutan pertarungan bintang yang dikumpulkan selama ribuan tahun lah yang dilemahkan oleh manusia. Kondisi inilah membuat Jiji pun sangatlah bingung apa yang harus ia lakukan. Sementara itu Yu Hao pun teringat lagi dengan kemampuan tulang roh kepalanya. Ternyata dalam perjalanan menuju ke peperangan Yu Hao sempat mempraktekannya, di mana kemampuan dari tulang roh kepalanya nggaklah main-main, yaitu kebal 3 kali serangan mental dalam waktu 1 hari. Dan oleh karena itulah ia bisa selamat dari kejaran ayahnya sang mata jahat. Tak hanya itu, Yu Hao ternyata juga sudah menyerap cincin roh mata jahat yang berusia 100.000 kemarin. Sehingga roh pelindung mata spiritualnya sekarang sudah menjadi 7. Namun meskipun Yu Hao sudah mencapai ke gelar Saints, kekuatan jiwanya masih tertinggal jauh. Tentunya jika ia ingin memanggil pasukan undead yang lebih kuat, setidaknya Yu Hao harus mencapai ke gelar dulu. Sementara itu, para bos monster yang melihat semua ini juga mulai hilang semangat. Tapi sayangnya tepat di saat itu jugalah Ditian yang sempat dikurung oleh tetua Suan kemarin sekarang sudah terbebas lagi. Ternyata meskipun tetua Suan sudah dengan mode Dewa Tauti, ia masih belum bisa untuk mengalahkan raja terakhir itu. Kali ini giliran para monster lah yang membara untuk memberikan serangan balasan. Terlebih lagi Jiju pun juga mulai bergerak memberikan efek supportnya.
Namun meskipun begitu, para manusia juga menolak untuk menyerang. 7 monster Shrek bahkan menegaskan hidup dan mati mereka tetap akan melindungi akademi ini. Tapi lagi-lagi di saat semua sudah mulai pasrah, bala bantuan pun kembali tiba. Kali ini limit dulu di level 99, Dubushi dari sekte Tubula yang membantu Akademi Shrek. Ia bahkan menegaskan jika Ditian mau menghancurkan Akademi Shrek, tanyakan dulu padanya. Tentunya tak hanya ketua Dubushi saja, seluruh jajaran murid elitnya juga ikut membantu. Yang ternyata alasannya membantu ini bukan karena Akademi Shrek, melainkan karena Yu Hao yang pernah menyelamatkan para muridnya ketika di kerajaan Ryu kemarin. Lagi-lagi tetua Swan pun dibuat kaget dengan tindakan dari King Yu Hao. Tapi meskipun begitu, Ditian juga tidaklah gentar sama sekali. Ia bilang jika ketua Dubushi ingin mati, mereka siap mengabulkannya ya lur ya. Waduh. Terjadi pertarungan Dubushi melawan sang naga terkuat aka Ditian. Pertarungan awalnya sangatlah imbang, jual beli serangan terus terjadi. Sampai Ditian akhirnya mengeluarkan teknik naga hitam penghancur dunia. Awalnya dengan teknik ke-8 pelindung perjamuan kematian, ketua Dubu mencoba untuk menahannya. Tapi sayang pertahanan itu bisa langsung ditembus. Bahkan pecahan dari teknik naga penghancur tadi mulai bertebaran kemana-mana termasuk ke dalam kotak. Alhasil setelah menghadapi serangan itu, Dubushi pun mau mengakui kalau Ditian memang adalah monster yang sangat kuat. Nyatanya dirinya yang sudah digelar limit dulu aja tetap dilululantahkan oleh naga tersebut. Sementara Ditian sendiri ia masih ingin membantai mereka semua. Katanya dendam dari singa emas hanya bisa dibalas dengan nyawa. Saat itulah Yu Hao pun kembali turun tangan. Dengan mata spiritualnya ia menunjukkan jiwa dari singa emas. Bahkan Yu Hao juga mengancam jika Ditian beneran menghancurkan seluruh kota Shrek, maka ia juga akan menghancurkan warisan masa depan mereka. Melihat itu bukannya gentar, Ditian malah semakin kesal. Namun Yu Hao lah yang menegaskan kalau Xiu'er lah yang memutuskan untuk berkorban. Ketua Dubu yang melihatnya, ia pun malah dibuat salpok. Nyatanya beberapa bulan yang lalu, Yu Hao masih merupakan master bercincin 5. Tapi sekarang ia malah sudah bergelar Sins dengan 7 cincin. Di sana Yu Hao hanya bilang kalau Xiu'er adalah keberuntungan di hutan pertarungan bintang. Tapi sekarang Xiu'er sudah berada di tubuhnya. Jadi jika mereka membunuhnya, keberuntungan di hutan pertarungan bintang juga akan terputus. Awalnya Ditian tetap tidak peduli dan tetap ingin menghabisinya. Tapi Yu Hao kembali menegaskan kalau ia siap membantu hutan pertarungan bintang, di mana hal ini tak ada hubungannya dengan Xiu'er. Barulah terungkap selama Xiu'er masih hidup kemarin, ia selalu dikurung oleh Ditian. Di sana Yu Hao pun mencoba memberikan saran yang baru. Ia bilang keseimbangan antara manusia dan monstero sudah lama terpecah. Tapi timbangan terus mengarah ke manusia. 10.000 tahun yang lalu, monstero digelar dulu aja sudah menyamai monster 100.000 tahun. Bahkan seiring perkembangan teknologi Pemanduro, kekuatan keseluruhan dari manusia sudah jauh melampaui para monstero. Mendengar itu, Ditian pun mengakui kalau manusia memang sudah jauh berkembang. Bahkan alasannya menyerang ini juga karena takut kalau manusialah yang akan menguasai seluruh benua. Tapi sayangnya mendapatkan cincin roh sudah menjadi kewajiban para mastero, di mana seorang dulu yang hidupnya berkisar di 100 sampai 200 tahun umumnya hanya akan memburu 9 monster roh saja. Jadi dengan siklus seperti ini, lambat laun monster roh tetap akan punah juga. Apalagi sudah terbukti meskipun Ditian mengerahkan semua pasukan elit, mereka tetap tak bisa menghancurkan satu kota Shrek. Namun alasan Yu Hao bicara ini bukan untuk mengancam, melainkan siap memberikan solusi nyaman. Di mana ia sudah mempunyai cara sendiri untuk menyelesaikan masalah Master Roh yang harus berburu cincin roh ini. Saat itulah Yu Hao pun menunjukkan bocil esnya yang sekarang sudah dewasa. Hal itu membuat Ditian pun kembali bertanya-tanya kenapa sekelas gadis salju bisa ada di tubuh manusia. Yu Hao bilang kalau gadis salju bukanlah dalam keadaan cincin roh, melainkan adalah bentuk roh.
So, jadi bentuk roh itu adalah bentuk khusus simbolis antara monster dan manusia, di mana monster dengan bentuk roh ini bisa memberikan lebih banyak cincin daripada yang dibunuh. Sebagai contoh, gadis salju memberikan Yu-Hao 4 cincin sekaligus. Bahkan monster roh 10.000 tahun aja setidaknya bisa memberi 2. Jadi solusinya, ketika monster roh sudah mencapai akhir hidupnya, ia bisa memilih hidup simbolis saja sebagai bentuk roh ini. Dengan begitu, selain monster yang masih bisa bertahan hidup, para master roh yang membutuhkan cincin juga terpenuhi. Jadi keduanya sama-sama menguntungkan tanpa kerugian sama sekali. Apalagi monster yang berubah menjadi bentuk roh ini tetap bisa mempertahankan kesadarannya. Namun dengan satu syarat, monster yang berkorban benar-benar harus tulus dan sukarela. Jadi daripada memburu monster roh untuk mendapatkan cincin roh, untuk kedepannya para master roh bisa mempertimbangkan cara yang satu ini. Namun masalahnya tinggal ada di monsternya, apakah mereka mau berkorban atau tidak dalam keadaan bentuk roh ini. Di Tian yang mendengarnya tanpa diduga cukup setuju dengan solusi itu. Bahkan ia pun langsung mengajak Yu-Hao ke hutan pertarungan bintang untuk mendemonstrasikan secara langsung bagaimana transformasi bentuk roh ini. Yu-Hao yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali. Ia bahkan meminta kepada akademi dalam waktu 3 hari menyiapkan 3 sukarelawan yang mau menerima eksperimen bentuk rohnya. Dengan ini peperangan pun akhirnya redang. Para monster menghentikan serangannya dan mulai kembali secara teratur. Lagi-lagi Dubushi pun sangatlah kaget melihat apa yang sudah terjadi. Nyatanya bocah seperti Yu-Hao malah bisa bernegosiasi dengan Tian, ya kan? Wedeng. Bahkan ia pun mulai yakin kalau masa depan seluruh benua Dolo ada di pundak dari King Yu-Hao. Tapi meskipun begitu, tak bisa dipungkiri kerugian yang dialami oleh manusia juga sangatlah parah. Dan di ending dari episode ini terlihat sosok berambut putih menghampiri Akademi Shrek. Kalau kita lihat nih, sosok ini adalah Paman Kenshin atau Paman Pedang seperti di film Mupi kemarin. Namun sosok Paman Pedang hanya muncul sebentar saja dan kemudian langsung menghilang. Ia berubah menjadi sisa jiwa tetua Muen yang masuk ke dalam pohon suci. Tapi sayang, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari King Yu-Hao? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, Yu-Hao pun akhirnya dibawa oleh Tian ke dalam inti dari hutan pertarungan bintang. Ia bahkan disaksikan langsung oleh ketujuh binatang buas. Ulah Tianmeng yang melihatnya juga tak bisa membantu sama sekali, karena katanya hanya Yu-Hao lah yang bisa melakukannya. Saat itulah mereka pun mengakui kalau Yu-Hao bisa saja berpotensi menjadi dewa. Namun untuk kejelasannya kita tetap harus menunggu sampai minggu depan ya lur ya. Oke lah, kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini ya lur ya. Gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.